kemarin seperti ini secara simbol. Kalau resistornya dia adalah tunggal, maka bentuknya seperti ini, boleh turun seperti ini. Namun kalau simbolnya dia adalah VR atau variabel, nah ini yang harus ditelusuri. Ada yang berbentuk seperti ini boleh, ada yang berbentuk seperti ini juga boleh, ada yang berbentuk seperti ini juga boleh. Tetapi mau saya jelaskan adalah ketika komponen itu sudah berbentuk variabel, maka dia berbahan pasti karbon. Nah, kalau karbon itu bentuknya seperti kemarin. Jadi kalau dalam bentuk potensio, dia akan dibentuk seperti ini. Kemudian ini adalah sebuah fisiknya. Nah, ini adalah potensionya. Kemudian dia akan masuk ke sini, yang ini ke bawah, yang ini ke sini, yang ini jadi kaki-kakinya. Maka berikutnya kemudian, sebetulnya anakku ini adalah resistor. Jadi dari titik ini misalnya ada R100K, maka ini adalah resistor. Ini sebetulnya resistor. Adapun nilainya di sini adalah 0, di sini adalah 100K. Tapi ini juga bisa dibalik, ini juga bisa 0 atau ini yang 100K, tergantung penggunaannya. Jadi sebetulnya kalau resistor berbentuk karbon, ini di dalamnya sebuah potensi itu seperti ini, lalu dia kemudian ditekan oleh besi seperti ini. Nah, ini ada besinya, otomatis kemudian di sini ada pemutarnya. Kalau ini kita putar, maka resistor itu filosofinya seperti ini. Perhatikan yang belum mengerti resistor. Nah, ini bisa bermain kemana-mana. Dia di sini, dia di sini. Misalnya titik ini 0, lalu titik ini 100K. Jika kemudian ini dipasangi oleh sebuah di sini kali 1K. Kalau ini saya taruh ke sini, kemudian ini saya taruh ke sini. Nah, resistornya saya taruh ke sini. Coloknya baik plus dan minus boleh dibolak-balik. Resistor itu seolah-olah kalau saya geser, ini 0, ini 100. Kalau saya putar ke kiri, seret begini, artinya dia turun ke bawah ini. Maka kemudian yang diukur adalah sekian, berarti 100K. Tapi kalau saya geser ke tengah, potensinya seret misalnya seperti ini, posisinya persis tengah. Nah, dia berada di tengah sini. Nah, berarti ini juga ke sini. Seret, berarti ini 50, ini 50. Sementara kalau bentuknya dia potensio, dia saya berhentikan di tengah, maka bentuknya seperti ini misalnya. Maka ini adalah resistornya dari sini 0, dari sini 50. Yang dari sini dari 50 ke 100. Tapi dia sama-sama 50. Sama-sama 50 ohm, 50 kilo. Jadi kalau mau memahami resistor, dia paten yang seperti ini, ya wis kotak biasa, ada gelangnya. Tapi kalau sudah berbentuk potensio, sebetulnya di dalamnya itu seperti ini. Nah, sehingga terjadi variabel resistansi seperti ini. Kalau dia ke sana berarti dia adalah korslet. Ini dengan ini. Kalau dia ke sini, maka bayangkan. Sekarang filosofi cara pemasangan adalah, perhatikan, ini adalah ground selalu. Dibalik. Kemudian ini adalah output, yang ini adalah input. Jangan dibalik. Kalau dibalik bagaimana, Pak? 1, 2, 3. Ini out, ini ground. Maka nanti kalau pada saat akan tolong dikeraskan. Diputar ke sini malah mati. Tolong pelankan, justru malah hidup buanter. Nah, jadi ini tolong filosofi ini dibawa terus. Apalkan adalah ini adalah ground OI.
selalu kaki tengah dari sebuah resistor itu selalu menjadi kaki output, tidak boleh dibalik-balik. Topologinya adalah ketika kemudian coba, kalau sudah seperti ini, nah ada rangkaian misalnya, ini ada sebuah lampu, ini ada sebuah arus DC plus dan minus, tak berikan R. Bagaimana cara masanya supaya lampu ini redup, cerah dan sebagainya? Secara teori dia harus begini, masuk. Secara outputnya dia harus begini, masuk, dan kemudian negatifnya dari sini. Nah, berarti ini artinya adalah in, out, ground. Nah, ini sudah betul diputar seret, pasti cerah, seret, pasti terang. Jadi kalau ada potensio cara masangnya, jangan in, out, ground, tapi dihafalkan go i. Ground depan, output tengah, input. Selalu input di sini. Jangan dibalik-balik ini. Jadi standar dunia seperti ini. Output selalu di tengah untuk memasang potensio. Apa Pak yang mau saya masukkan ke sini? Mau tegangan DC, mau arus amplitudo, pokok masukkan ke nomor 1. Maka kemudian jika ini kamu inputi, lalu ini ditaruh ke minus, kita tengok nak. Input diukur ampermeter misalnya, jangan melihat ini dulu misalnya. Input ke sini, saudara, ditaruh tengah, dihalangi 50, baru kemudian menjadi output. Berarti dihalangi 50 menjadi output, yang 50 sisanya dibuang ke tanah, maka dia berada di tengah, balang. Jika kalian kemudian mau mengenalkan volume atau sinyal atau tegangan, saudara, apa artinya? Itu sama saja dengan ke sini. Apa yang terjadi? Ini masuk, dihalangi 100, sudah dihalangi, dimatikan ke tanah lagi. Mau dia lagi mati. Kalau ditaruh di tengah, dihalangi separuh, dikeluarkan separuh, digroundkan separuh. Bagaimana kalau dia volume dibuka penuh? Saya potensio penuh, posisinya di sini. Penuh Pak, begini, baik. Kalau penuh berarti dia ke atas. Berarti input langsung loss output. Yang mau masuk ke tanah justru dihalangi 100 kali. Nah, ini filosofinya potensio. Paham ya? Dari sini ada yang bingung? Langsung tanya. Karena saya akan cepat ini, sebentar lagi pindah ke komponen lain. Gosok, hapus, terangkan, gosok, hapus, terangkan. Masih banyak ini. Ayo, yang nggak tahu potensio silakan tanya. Kalau kesuwen foto langsung jeret, nanti ditulis lagi. Ayo mau jujur-jujuran dulu, jujur dulu sih, jujur, tolong saya jujur-jujurnya. Siapa yang baru tahu ilmu ini? Ngacung. 1, 2, 3, lu si akhir berarti. Mau nekatin ini males. Kan selama ini tahu tuh potensio. Masang kabel kan gak ero tuh. Di kabel naik, nyodere ya gak ero. Urut-urutannya nggak tahu loh. Maka seperti ini. Mau ulangi sekali lagi. Resistor itu ada karbon, ada metavenom, ada biji. Yang karbon yang mana Pak? Yang karbon itu tentu saja ya. Ini jelas karbon. Pokoknya sing diatur-atur ini dalamnya pasti karbon. Jalurnya tipis, terletak seperti ini. Jadi kalau ini seperti ini tak iringkan begini sekarang seret. Jadi kalau dari samping begini. Nah begini potensi ini. Paham ya kira-kira ya? Jadi dengan kondisi seperti ini pada saat dia diputer, kalian tahu maksudnya. Pak, potensinya panjang seperti itu. Nih. Dan seperti ini atau ini. Ini potensi. Kode wae. Pokoknya jelas kakinya dia 3. Ada ground, ada out, ada in. Pak goro Pak ono 4, sing 4 itu sikil men digawe nyodet supaya gak goyah. Jadi kalau ada 4 itu mesti salah satu cuma body disodet. Paham ya? Jadi potensi itu enggak ada yang kaki 4, semua pasti kaki 3. Apakah ada kaki 2 potensio? Itu bukan potensio, resistor. Ngerti? Resistor yang variabel adalah pasti kaki 3. Ada ground, ada in, ada out. Nah, seperti itu.
Orang ini loh Pak pelajaran itu, makanya bocah bingung. Resistor yang diajari R1 tambah R2 tambah R3 R paralel ala datang bengi wis kesuwen. Langsung aplikasi seperti ini. Lah aku itu kan R1 paralel R3 aduh kesuwen wis. Engko wae iki sik. Itu maksud saya. Kadang gurunya oke terus kok. Begitu loh Pak. Tinggal bro ini. Kemudian berikutnya. Perhatikan nah. Dia no resistor. Iki negatif. Lah kuwi tekan di Pak. Secara rangkaian kuwi yang ini lho. Tengok nih, ini no plus dan minus. Ini ada lampu. Ini lampu plus. Masuk ke sini dihalangi 50. 50 tambah 50%. Nah ini tengah 50% masuk ke sini lah. Akhirnya nyalanya juga 50%. Negatifnya dari mana supaya lampu ini nyala? Lah ini langsung negatif. Tapi potensinya di kaki ke-1, ke-2, ke-3 dia juga sama, kaki ke-1 nya ya ground bisa. Ngerti ini? Tapi kalau gini kejadiannya potensi bakal dia roboh. Tidak boleh. Maka nanti kemudian teorinya beralih kepada transistor berfungsi sebagai regulator. Potensi itu hanya cuma men-trigger basisnya, transistornya yang berfungsi sebagai regulatornya. Maka jadinya begini rangkaiannya. Seret diparingi transistor kayak ono lampu ning kene. Seret lho. Iki dikek plus, iki dikek minus. Perhatikan. Transistor berfungsi sebagai regulator. Kalau kolektornya ini sama emitornya sambung, nyala terang. Tapi kan tadinya begini Pak, saya kepinginnya itu. Misalnya kobong le ojo. Wong resistor kok langsung nang ngene lampu, kok potensi gak iso. Jadi harus memakai transistor. Pendidikan sret iki lampune. Kuwi rene bukan koslet. Sret masuk ke resistor. Iki sama bisa. Kalau dari resistor kamu berikan langsung ke beban, terbakar variabel resistormu. Maka masukkan dulu ke basis. Itu loh. Contoh. Ilustrasinya gini nah. Kui emitor, iki kolektor, iki basis. Lek ning kene kepengin ndrojok iso munyerne. Nah, misalnya ada baling-baling, emitor ini bukan, tapi basisnya bukan DC. Caranya buka basis iki ada apa? Ada pipa. Biur gede piro 12. Bocorane iki titik nang kene lho. Bocorane piro? Siji wae sak pol. Iki kok buka. Ngerti maksudnya? Tapi iki ojo langsung ini. Paling ngono resistor. Iki apa resistor e? Masuk ke sini. Punya. Bias. Ngerti ini maksudnya? Nah, makanya bias. Nah, kalau tanya Pak Guru. Nah, jadi cara menghidupkan benda supaya dia bisa diatur pasti membutuhkan resistor variabel. Tapi resistor variabel itu ojo langsung ke bebani lampu, jangan ke bebani motor, jangan ke bebani solenoid, jangan ke bebani itu. Masukkan dulu ke transistor, baru basisnya yang digerakkan. Maka caranya kita lihat seret. Yang ini mandek 12. Yang ini berapa? 0. Kenapa? Ini sampai ini masih belum 0. Terhubung. Wih, guru ini. Klik. Kalau ini diinputi seret ke bawah gini, diatur gini sampai ini lah. Cilik gede ini pun juga akan menjadi 0 sampai 12. Gara-gara karena diberi variabel. Supaya nggak kebablasan, nanti ada cerita lagi komponen lain namanya dioda. Namanya sender dioda. Sender dioda tulisannya 5.1.
Maka begitu itu putar, dia 5 tidak volt. lebih dari 5.1. Jika ini diberi 6 volt, diputar-putar sampai penuh ya ini tetap 6 volt. Jika di sini diberi 9 volt, diputar-putar ini tetap 9 volt. Saya mau tanya, Ojo, sama Dok seneng itu? Iya. Ya? Arisan. Kui 12. Tak beri ning kene 6. Keluar dari sini iki langsung dikunci ambil kunci pas setting. Berarti sama dengan keluarnya 6. Itu fungsinya sender itu seperti itu, Nak. Sender dioda itu. Jadi sender dioda dipakai kunci. Ngerti maksudnya? Lanjut. Iki kan sender dioda dipasang ning basis. Tak ganti 5.1. Unit ini berarti 5.1, ini 12. Yang bentuknya tetap 5.1. Diputar meneh gak iso. Ngerti? Ngerti? Coba sekarang. 12 tak beri 5 saja keluar titik 1. 12 tak beri 9 keluar 9. Erisa, iki 12, iki tak kei 15.1. Ini keluar piro? 15.1. Ya iya dah. Itu kan paman nek takok. Ning kene 12 tak kei 5 keluar 5.1. 12 tak kei 6 keluar 6. 12 tak kei 9 keluar 9. Ning kene 12 tak kei 15. Keluar piro? 12. Wong sumbere 12 kok iso 15 tekan ndi? Kok karo temen te korupsi tekan ndi? Ka ono. Wong sumbere 12 kok iso nang 15. Sing kunggano bae ta. Ngerti maksudnya? Jadi dioda sender dipasang di basis gunanya untuk mengunci batas atas dari yang tertulis di dalam sendernya. Nanti kalau pelajaran dioda nanti. Jadi sender dioda itu dipasang di basis tiga kunci. Oh selama ini saya nggak tahu Pak. Rolas, takai rolas, tulinannya anakku 6 volt. Ini apa caranya ini yo? Ada yang membuat cara seperti ini Le. Rolas, gak pakai ini Pak, pakai resistor IC modul 6. Apa akibatnya kalau diberi resistor? Harusnya kecil. Ini nanti kalau munggah, ini melok munggah, mudun ya melok mudun. Karena tidak adanya pengunci stabilizer, gitu maksudnya. Paham ya? Silakan tanya dulu tentang resistor variabel. Jadi jangan sekarang tidak hafal tentang urutan kaki-kaki resistor variabel. Ground, output, input. Ojo diulang balik. Inputnya, outputnya jangan dibolak-balik. Pokok kaki tengah itu selalu dipakai untuk output. Go I. Ground, output, input. Ojo gio lo ya. Ojo igu. Lah igu tadi apa ingin nanti? Coba lihat. Kebalik. Keliru. Ground, on, I. Kalian ternyata I, G, U. Apa yang terjadi? Tadi apa ini? Ya ora metu di ground kabeh yo. Liwat kene yo nang ground, liwat kene yo nang ground, mati kabeh mati. Ngerti maksudnya? Tapi kalau difungsikan sebagai seperti ini, apakah bisa? Potensio kalau diberi in, nah, beri 2 input. Namanya di teknik TAV, ini L, ini R. Jenenge adalah balance. Lebono audio rene, lebono sinyal rene. Maka tak pakai tengah, seret iki sing dipateni kono sing muni. Rene iki sing dilono. Ini namanya balance. Maka kemudian potensio juga digunakan sebagai balancing. Selain volume, maka juga bisa jadi balancing, yaitu dengan cara audio dimasukkan ke kiri dan ke kanan, nanti kemudian disetting seret kupingku gini sembunyi, seret kupingku gini sembunyi, kaimbang kupingku gini untuk budak didik dibater ini, ngerti maksudnya? Potensi itu jelas kayak nyok dari potensi itu belum tahu. Daring tok ae Belanda.
modern potensi lho ora tahu. Dadi kaki telu iki bingung mute, tak sodani kendi. Wong ini. Guyu ya toh? Iya. Jadi gak ngerti. Nanti disodani di kaki ini. Nanti kalau ini kemudian disolder ning gone, nah misalnya di SCR jadilah deformasi. Jadi anu dulu apa namanya resistor. Jadi orang ini Pak yang SMK pelajaran ini. Enggak Pak. Ya kamu sampai 3 tahun ya lu pelopok wis lulus ya wis bingung diapakno iki. Ya dari kaki potensi iki lu ini umur ini gak ngerti. Wis pokok coba puter terus lu kok boleh. Nah, itu ayo tanya lagi silakan. Tuh, bahasa nih. Tapi tak cepet mau resistor tok. 15 menit deh. Langsung jawab. Apa nduk kondensator? Enggak tahu. TOI itu urusannya apa? Benda jadi, ono selio, ono PLC, jerone yo apa? Ora ero kuwi TOI ku. Materi ini. Sing TI apa? TI itu jerone komponen sing dipelajari. Tapi jero komponennya cara kerjane apa ya ora weruh, opune benda jadine. TITL, apa TITL? Rangkaian sing mancep nang listrike iki garu jerone garu pokok didepno listrik kerja. Lho coba. Mekatronik apa? Jeroane garu, alate ono, sing penting pokoke iso ngejapno aktuator. Lho coba. Nah karena dibagi-bagi semacam itu ya wis lulus ya urusane iki tok casus. Tapi kalau kita kawin lintas komuni sambil belajar antar teman jadi produk. Nah kesalahan di SMK adalah mereka terkonotasi masing-masing iki lho aku TI, yes. Rek. Iki lho aku TITL, iki lho aku mekatronik. Bangga dengan diri sendiri kabeh, padahal yang bangga dengan dirinya sendiri ora dadi ilmu. Maka harus bersatu dengan teman-temannya. Aku butuh TUI, aku butuh TITL, ayo lintas komuni, ngono mesti. Guru meneh ditambah guru normatif produktif. Matematika nih, orang ono sing lunjang nang kene produktif. Urusane dhewe. Pokok matematika sing iki sinus kosinus tangin wis suwi iki wis. Lulus ya semua iki murid iki. Tolak. Bingung. Nggak harusnya bergabung. Makanya paling kalau datang ke sekolahmu tak tuturi dulu. Gak gelem tak tinggal mulai. Makanya setiap kali sekolah yang ditandani Pak Alvan berubah pelajarannya. Kenapa? Ini merdeka belajar, kampus merdeka, gitu loh. Ada yang namanya silabus kurikulum yang memang harus diikuti dengan industrinya. Kalau gak diikuti yang ini gitu, tolak. Potensi orang tahun keteruk kabeli koyo ngene coba ta. Ning ngami jebret 5 menit langsung ngeluh. Ini Pak, kenyataan kita bersama itu seperti ini. Makanya tak konek-konek tak udah abis Pak, bagus cek tadi. Dari Pak Sio Muni ku Pak, buatan kesulitan. Kita lanjut yaitu kapasitor. Karo milari kok Mika abang. Kondensator atau kapasitor. Apa bedanya? Asli negano beda nih. Hanya saja di lapangan kuwi lek ngene kae disebut kapasitor, lek ngene disebut kondensator. Kalau kapasitor itu karena kapasitasnya kecil, tapi kalau konden dia itu menampung yang besar. Maka ini kondensator, ini kapasitor. Jadi kalau ini ditelus, itu kok no kondensator tuh ini. Nah,
Di lapangan juga nggak tahu. Taci Cino kok tuku kondensator 10 PF lah keliru. Ngerti nih maksudnya? Jadi kapasitor itu adalah satuan piko sampai dengan nano. Tapi kalau sudah farad disebut dengan kondensator. Bedanya itu. Jadi ini adalah piko dan nano. Kalau ini sudah farad, mikrofarad, sekian farad, nah itu baru seperti itu. Secara simbol ini berpolaritas, yang ini non polar. Secara simbol simboling ini ada bro. Polar. Ada punya saran, silakan. Dari itu dulu. Wis tahu ya sekarang ya kondensator dan kapasitor. Tolong nih diingat-ingat. Dan baru tahu kan? Iya baru tahu teh. Rong tahun kayak iki padahal wis lipat. Ini kok Pak, materi dasar itu Pak. Non polar itu. Jangan Polar itu kamu ono polaritas. listrik dulu sak tuweke sak melu sekitar. Mohon maaf Pak ya. Bayangkan loh. Materi-materi seperti ini loh, nah ini buku asal banget. Kenapa kok nggak diajarkan di sekolah ini? Lagi telepon nang teori Pak yo rangkaian listrik satu lah yo gak karuan Pak. Bingung. Seminggu teori teknik seminggu Pak. Lanjut ya. Secara bentuk dan fungsi. Kita membahas dulu tentang yang namanya LO, elektrolit kondensator. Apa fungsinya LO? Betul. Kevitan. Fungsi. Ayo silakan. Fungsi. Menyimpan energi sementara. Menyimpan Energi energi sementara. apa? Energi listrik sementara. Energi listrik sementara. Apa yang disimpan? Energi dayanya. Dayanya. Oh, Itu loh karena kebanyakan daring teori ya bener. Dikejar seperti itu, temenan nih makanya. Jadi fungsinya apa namanya? Kondensator itu adalah menyimpan arus listrik sementara, tegangan sementara itu. Jadi fungsinya adalah menyimpan arus listrik sementara. Sementaranya seberapa deh? Sesuai kapasitas. Contoh, kita tengok ya. Ini fungsi pertama. Fungsi kedua, filterisasi. Perhatikan sekarang nah, ya agak teoritis, tapi insya Allah Pak Alvan memakai kalimat atau contoh yang simpan arus listrik sementara. Filterisasi. Yang rekam. Contoh ya, contoh kita tengok. Nah kemarin ada pelajaran. Siapa kemarin yang sudah dapat pelajaran deliver relay dari Mas Kris? Sudah ya? Sudah ya? Kita tengok. Fuse, relay, transistor, negatif, set. Ini ada RDS, lalu kemudian turun ke sensor. Masuk. Misalnya ini ada lampu. Saya nggak akan
masuk. Ini relay. Relay itu harus diberi diode proteksi. Kalau sudah diberi diode proteksi, kalau relay biasa gini, kalau diisi listrik DC ceklek, dibalik ceklek, ini bahaya. Maka relay dibolak-balik kok tetap ceklek. Maka harus diberi diode. Kalau diberi diode, KI plus dan minus ceklek, begitu ada arus terbalik dia diam. Ngerti? Kalau diodenya putus, maka dibolak-balik dia tidak bergerak. Nah, ini namanya memberikan polaritas valid kepada relay. Kenapa? Karena relay tidak memiliki polaritas, dia cuma koil. Jadi kok kayak listrik ini yang nyeklek, kok kayak ini yang nyeklek. Tapi kalau sudah diberi diode, maka dia cuma ceklik dibalik, tidak bisa. Paham ya? Nah, itu relay. Kita lanjut kemudian. Pak, ini tak paringi sensor LDR. Apa do LDR? Hubungan jarak jauh. Jadi ada matahari, masuk, resistornya membesar sampai 4 juta ohm. Maka listriknya ke sini dulu, masuk ke sini. Lah ini sama ini nggak bisa klik. Kalau ini mengecil, jadi 1 ohm, masuk listrik dari sini, ini jadi nyeklik, masuk ke minus, maka ini plus dan minus, relaynya nyeklek. Permasalahannya sekarang konsep relay sudah dikuasai. Ditambah di sini ada C. C ini tak pakai ini. C-nya sekarang yang saya pasang adalah C yang ini misalnya. Nanti mau sing cilik mau. Pertama relay tak pasang, pertama tak pasang yang ini kecil 4,7 mikro. Tak taruh di sini relay. Apa yang terjadi? Ada matahari. Ditutup. Malaikat Israel teko. Ceklik. Dibuka. Ceklik. Ditutup. Ceklik. Tanpa ini. Ceklak, ceklik. Ngerti? Delay. Kenapa delay? Menyimpan arus listrik sementara. Jika ditaruh di basis, maka dia nyimpan sementara sampai dia terisi atau habis. Tutup, arus masuk. Ngisi dulu. Begitu penuh, ceklik. Dibuka, harusnya dia membesar, tapi berhubung masih menyimpan, baru ceklik. Nah, berarti dia adalah delay time. Artinya menyimpan listrik dipakai untuk menunda. Paham? Karena dia menyimpan. Ngerti ini maksudnya? Tak besarkan. Tadi 4,7, tak ganti 100. Tutup. Klik. Buka. Klik. Ngerti maksudnya? Tak ganti sing sak ini. 1000 tak pasang di sini. Buka. Tik tinggal mana? Ngerti maksudnya? Ditutup, serat. Masih nyala, kok nyala. Terus kenapa masih nyala? Entek nono iki, entek. Ngerti maksudnya? Nah, itu fungsi kondensator. Dia menyimpan, dipakai untuk delay time, penunda waktu. Ngerti? Jadi kalau misalnya ono jam tik 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 tik, antara tik ke sini ke detik ini sudah diatur oleh yang namanya osilator dan ada kondensatornya. Kok kondensator ini misalnya kok ganti cilik tik 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 tik, kok ganti elko detik tik tik antuk. Pelajaran mesti rong jam iki nang Pak Alfon kok 6 jam ya. Wong elkomu gedene sakmene. Ngerti maksudnya sekarang? Paham ya? Nah, itu fungsi kondensator. Yang kedua, ada pertanyaan dari sini. Sebagai filtrasi,
Kalau misalnya digunakan untuk power supply, tengok lihat ya, ada trafo. Kalian solder diparingi diode, disimpan ke elko misalnya seperti ini. Ini positif, ini negatif. Seperti ini apa yang terjadi? Lihat ya. Ini AC 220. Keluar dari sini kecil 12 volt ini. Begitu keluar ke diode dia begini. Begitu di elko disambung klik maka dia begini. Ininya hilang. Hilang. Jadinya begini. Apa artinya? Kita bukan bicara tekanan. Ini mutu. Kayak diket harus karena suara. Siapa yang dengung tadi itu? AC itu 50 Hz. Begitu kok kayak gini klik langsung jadi 0 atau bahkan 0 sampai 5 Hz. Makanya audiomu bikinnya gak bagus, mengung, bisa jadi elko-nya kurang besar. Ngerti maksudnya? Contoh, ada bak. Ini adalah gelombang AC. Ini tadi sedang jadi DC air, tenang, cemplungi elko, elkonya kecil, maka dia lihatnya ya kecil. Begitu di elko gede, baknya gede, jadi dia melihat kecil, elko ini sentai. Nah kalau elko ini gede ini sadar, 10.000 mikro, ngerti maksudnya? Riaknya nggak terasa, kenapa? Karena sudah difiltrasi oleh elko-nya. Jadi semakin besar elko-nya maka dia akan semakin memfilter. Paham ya? Yang ketiga, filter audio. Ini coba lihat kalian. Ada namanya LPF dan namanya HPF, low pass frekuensi, high pass frekuensi. Apa kuwi? Low pass adalah ilmu frekuensi sekarang. Tengok, frekuensi ku ngene. Tapi coba lihat urutan Pak Alvan bilang ini ya, sampai dia mati bunyi dari mulut Pak Alvan. Tapi kalau tak besarkan, tapi kalau tak lebarkan, tapi kalau tak besarkan, tapi kalau semakin tak lebarkan, ngerti maksudnya? Ini adalah jarak. Ini adalah waktu. Semakin kamu beri elko besar, waktunya akan semakin panjang. Ngerti sekarang? Maka kemudian berikutnya coba tengok apa yang terjadi. Nih, sorry, ada jack 3,5 mili. Lalu di sini ada pembangkit, ada namanya amplifier, simbolnya segitiga dalam elektro. Lalu ini tak beri speaker. Ini tak kayak grounding, ini juga tak kayak grounding. Perhatikan ini, fungsi filtrasi. Dari sini jack 3,5 mili tak beri amplifier. Seret langsung. Apa bunyinya? Dua di sini metu, dua tang. Tuk wamur dari siji. Tak kei elko. Seret. Tak beri resistor. Seret. Nilainya ini dan ini itu teknik TAP. Namanya filter. Kalau seperti ini disebut dengan high frekuensi. Manakala sebuah, coba lihat, sebuah frekuensi begitu lewat ini yang diloloskan yang gini toh.
Orang sing ini. Kenapa? Tergantung dari nilai kapasitor lah. Maka kemudian kapasitor itu tidak bisa dipakai untuk ini bagus, tidak bisa dipakai untuk ini bagus, hanya bisa dipakai untuk filter. Ngerti sekarang? Saya ulangi. Ada audio campur baur, tuang tang 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 tang. Gak karuan. Tapi begitu melewati C, maka dia cuma meloloskan berapa ini Pak? Misalnya di sini tertulis 682 atau 6N8 atau tertulis 6800 PF. Begitu lewat ini dia cuma ini toh tingginya toh. Bikin hilang kabel. Tapi kalau dibalik, ini tak taruh di sini, yang resistor tak taruh di sini, maka kebalik, yang ini diredam, sekarang yang lolos adalah yang. Jadi yang namanya kapasitor fungsinya adalah memfilter low atau memfilter air. Jadi kalau misalnya salon mungayono kunini cik 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 cik, ya berarti dikei filter air. Ono suaranya berarti di filter low. Low ini dibuang ini. Ngerti ini maksudnya? Disebut dengan ini adalah LPF. Ini sama saja dengan LPF. Yang ini adalah HPF. Bedanya apa? Diletakkan berbeda. Lu main ini trik lu nih, bisa membuat suara berbeda. Jack 1,5 mili, seret koncepi korwono langsung. Dang kuncing canggung dulu. Kok kayak C, cilik, seret di seri. Kuning mek. Kamu lepas dang dung. Kamu beri ground sini. Ono bass tok, ono treble tok, ono middle tok, tergantung dari nilai pikofaradnya. Itulah yang disebut dengan kapasitor berfungsi sebagai filter. Paham ya anak ya sekarang ya? Sekarang uji coba pengukurannya. Nggak percepat soalnya. Mana ada di apometer? Elkonya mana bro? Elko kecil tadi bro. Ambil elko mau. Orang gue itu. Nah, ini kayak gitu. Kalian tak menyimpan baterai ini. Lepas filter ini. Lepas filter ini sing dhuwur dadi cilik. Lepas filter ben pas ben stop. Ambilkan leh, elko 1 biji leh di instrumen, elko kecil. Itu. Di mana ya? Ada tapi. Coba. Sini ya, lihat. Kalibrasi dulu. Konsletkan. Oke, sudah dinulkan misalnya. Baik, 0. Nah, ukurkan ke avometer. Aslinya LQ itu kayak gini gitu. Tapi ini menyimpan selamanya sampai habis. Tapi kalau LQ disimpan hanya sebatas kapasitor faradnya. Ini kalau diukur deh, masuk ke cilik sama ini, ini jutaan farad. Ngerti maksudnya? Ini bisa-bisa tak namakan mungkin bisa 1000 farad. Kalau jadi LQ
Mungkin ini sudah seomplong gede aja, sak mini gede nih. Tapi kalau baterai dia menyimpan lama. Tapi kalau elko harus butuh sak mini. Pak, untuk apa Pak menyimpan lama dan tidak? Nanti kita buktikan. Maka kemudian, misalnya saya mau mengukur, cara mengukur begini tidak diperkenankan ya, tapi hanya sebagai ilustrasi. Saya mau mengukur elko yang di sini. Ini ambil dilihat ya. Ini gerak. Ya, coba. Saya mau mengukur elko yang kecil ini, misalnya saja. Ini sebenarnya kalau menancap di PCB tidak diperkenalkan diukur, tapi hanya untuk ilustrasi. Mungkin gerakannya agak cepat, silakan dilihat gerak apa tidak. 1, 2, 3. Gerak. Gerak lama apa gerak? Kalau ini gerak terus? Sebentar. Lalu kembali. Sekarang kita balik. Geraknya harus lebih besar. Ya, tapi kemudian hilang lagi. Berarti LQ itu bagus. Sehat.